Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga memiliki sumber daya alam kelautan yang melimpah. Potensi hasil laut Indonesia meliputi ikan, rumput laut, terumbu karang, biota laut, dan terdapat juga mineral laut. Di antara potensi hasil laut yang ada, ikan adalah hasil laut yang memiliki banyak protein, sehingga sangat baik dikonsumsi bagi manusia. Dan ikan juga merupakan sumber protein yang paling dekat dengan masyarakat. Kebutuhan protein harian manusia itu berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Adapun kebutuhannya untuk anak usia 1-6 tahun 20-25 gram, anak usia 7 hingga 9 tahun 40 gram, remaja 65 hingga 75 gram, orang dewasa 60 hingga 65 gram, wanita hamil dan ibu menyusui 75 hingga 85 gram, lansia 58 hingga 64 gram. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, jumlah rata-rata konsumsi per hari sebesar 57,66 gram, dan di tahun 2023, jumlah rata-ratanya mencapai 62,33 gram. Itu membuktikan adanya peningkatan konsumsi protein dari tahun ke tahun. Data BPS menyebutkan, asupan protein masyarakat Indonesia baru 62 gram per kapita per hari, sementara negara maju sudah di atas 100 gram per kapita per hari. Kampanye ini dimaksudkan untuk menguatkan konsumsi ikan masyarakat kita, sekaligus meningkatkan perdagangan ikan domestik. Semalam saya ke pasar ikan higienis di Balai Kambang. Satu malam setiap harinya 20 ton melayani penjualan ikan di Solo Raya. Ini diberikan, dan Pak pedagang-pedagang pasar ikan, kami menyampaikan hari ini atas saran Ibu Menteri, menyampaikan 5 ton ikan untuk dibagi, ditambah 1 ton dari para pedagang pasar ikan dari Balai Kambang. Ini adalah kita bagi semuanya. Kemudian juga dari kaleng, perusahaan-perusahaan kaleng, perusahaan-perusahaan pengolah, CDA dan semuanya membagi. Ya. Jadi adik-adik, kalian adalah generasi Gen Z,
atau dikenal Gen Z ya. Saya adalah di belakang kalian. Kalian adalah generasi yang akan meneruskan Indonesia menuju Indonesia emas. Mari kita konsumsi protein ikan, mari kita giatkan belajar kita. Dengan upaya yang tinggi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, Gemar Ikan, menggencarkan program kampanye makan ikan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi protein ikan di masyarakat melalui Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Ada cara KKP mempromosikan untuk meningkatkan asupan protein ikan, yakni mengajak masyarakat mengkonsumsi ikan segar dan juga ikan beku, mendorong konsumsi olahan ikan yang bervariasi dan praktis, memperkenalkan produk fortifikasi berbasis ikan, seperti hidrolisat protein ikan yang dapat ditambahkan ke berbagai jenis produk makanan. Menyiapkan ikan sebagai salah satu sumber protein dalam program makanan bergizi di beberapa daerah. Dalam kampanye bertajuk Protein Ikan untuk Generasi Emas, diantaranya Cirebon, Yogyakarta, Sragen, Surakarta, Pulau Untung Jawa, dan di Jakarta bertempat di Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Merupakan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Cirebon. Kota ini merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki beragam sajian kuliner. Salah satu yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat setempat adalah bekasem ikan. Ke sini tuh diutus, suruh bikin ikan bekasem dari turunan dari nenek saya. Nah, nenek saya udah nggak ada, udah lama udah nenek tuh. Nenek bawa ibu sama bawa mama saya. Mama udah nggak ada, jadi saya bawa anak saya sekarang. Udah ada 10 tahunnya udah bawa anak saya tuh. Ikan, nah terus gula merah, terus ini apa namanya nasi putih sama garam. Kalau diaduk itu tuh dipotongin dulu gulanya. Terus diaduk terus dianuin, diempel-empel gitu tuh ya. Terus dimasukin ke guci satu-satu, dimasukin ke guci gitu. Terus ditutup sama tutupnya tuh. Nanti ditutupin lagi sama ini kertas semen tuh. Kertas semennya ya udah bersih. Terus ditutup, terus ditembokin sama bu gosok tuh. Digituin pinggirannya tuh. Di apa namanya, di semen kayak semen gitu sampai rapet. Antusias masyarakat Cirebon dan ratusan anak-anak penuh semangat mengikuti kampanye protein ikan untuk generasi emas di Bangsal Pagelaran Keraton Kasepuhan Cirebon dan alun-alun Sangkabuana, di mana terdapat 3 ton ikan segar yang dibagikan. Dan oleh karena itu kami berterima kasih dan menyambut baik pelaksanaan acara kampanye Gemar Makan Ikan ini, yang acaranya diselaraskan waktunya dengan tradisi bekasem ikan, serta sesuai tagline yang ada di banner di depan kita semuanya, protein ikan untuk generasi emas. Semoga kita dapat menciptakan generasi bangsa, penerus bangsa yang sangat luar biasa. PDSPKP
bersama Dharma Wanita Persatuan DWP KKP menggelar acara edukasi manfaat makan ikan serta demo masak jajanan berbahan tambahan hidrolisat protein ikan atau HPI. Yogyakarta menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun asing di Indonesia yang memiliki kota pilihan untuk mengajak masyarakat agar lebih banyak mengkonsumsi protein dari ikan. Kota yang asupan protein ikan terendah, dengan harapan kegiatan ini bisa menjadi pengingat semua pemangku kepentingan. Hari ini yang dihadiri oleh warga besar dari Yogyakarta, Lawan Pahlawan, kemudian juga Mati Asuhan, anak-anak sekolah dari SD sampai SMP, kemudian juga para pengurus masjid. Nanti akan kami sampaikan 5,5 ton ikan. Nanti dari ibu-ibu kami mau berkaitan disampaikan ya. Kami bagi tidak ada dari sini juga di masjid-masjid Bapak Negara, kemudian di kota Kediri kami sampaikan semua. Dalam bentuk ikan segar 5,5 ton kami bagikan dan juga 4.000 kaleng ikan segar. Kampanye bertajuk Protein Ikan untuk Generasi Emas yang berlangsung di kawasan alun-alun selatan. KKP mendistribusikan 5,5 ikan ton beku dan olahan, serta terdapat bazar UMKM yang melibatkan 36 unit pengolah ikan atau UPI Yogyakarta, serta demo masak jajanan berbahan tambahan hidrolisat protein ikan atau HPI, guna mendekatkan ikan maupun produk perikanan ke masyarakat. Ada juga demo slicing tuna yang dilakukan oleh penasihat DWP KKP, yaitu Ibu Ernawati Trenggono, mengingat tahun 2024 telah dicanangkan sebagai tahun tuna. Sragen. Ada keunikan tersendiri di sini dalam pelaksanaan kampanye protein ikan untuk generasi emas. Yaitu 4 gunungan grebek ikan, dan ini pertama di Indonesia, yang merupakan ide dari penasihat Dharma Wanita Persatuan KKP, Ibu Ernawati Trenggono. Bantuan berupa 4 ton ikan beku dan 500 paket ikan kaleng disalurkan kepada masyarakat di 2 tempat, yaitu di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, dan Balai Desa Karangpelem. Insya Allah anak Sragen semuanya siap untuk bisa menjadi anak-anak hebat bagi generasi emas untuk Indonesia ke depan. Siap ya nak semuanya? Alhamdulillah. Dan acara simbolis pelepasan 2 truk berpendingin yang mengangkut bantuan ikan beku menandai distribusi ikan kepada ribuan warga Sragen.
Setidaknya ada 700 warga Sragen yang berbondong-bondong memperebutkan ikan di sepanjang jalan. Ibu-ibu dari pengurus, anak-anak, semua yang ada di situ mengandung protein ikan. Jadi silahkan dimakan ya. Semoga anak-anak pinter semua nanti menjadi generasi-generasi emas Indonesia ya. Jadi Ibu Bupati, kami menitipkan cita-cita kita bersama untuk anak-anak generasi emas. Mohon kita selalu komunikasi karena kami ditugaskan untuk memberikan satu sosialisasi juga penyemangat anak-anak dan kepada para pelaku usaha UMKM, pengolahan. Kami nanti akan datang melakukan pembinaan, pelatihan untuk UMKM pengolah hasil perikanan. Warga yang hadir juga mendapatkan paket ikan beku, masing-masing seberat 2 kg dengan total mencapai 1,4 ton. Di lokasi lainnya, yaitu Balai Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, sebanyak 600 kg ikan beku disalurkan kepada 300 masyarakat setempat yang terdiri dari ibu dengan balita stunting, lansia, dan warga kurang mampu. 500 anak mulai dari anak pendidikan anak usia dini atau PAUD, taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, dan sekolah menengah pertama atau SMP menikmati langsung es krim protein ikan, susu ikan, dan makanan bergizi yang kaya protein ikan. Solo, sebagai daerah yang tidak memiliki laut, bukan berarti tidak bisa menikmati ikan. Berdasarkan survei Standar Gizi Indonesia SSGI 2022, angka stunting di Surakarta sebesar 16,2% dari tahun sebelumnya 20,4%, yang berarti mengalami penurunan. Semoga hari ini mulai lahir generasi emas dari kota Solo. Jadi ibu-ibu PKK kami libatkan dari awal untuk memasak mensajikan makan siang bergizi gratis. Kami dampingi ya, bagaimana memilih bahan baku ikan yang bersih, yang sehat. Kemudian didampingi pemasakan yang memiliki kriteria untuk pengolahan yang baik hingga disajikan. Hari ini semua anak menerima lunchbox makan bergizi gratis. Percontohan kita mulai dari hulu dan hilir dari Solo. Dalam kampanye kali ini di Pendopo Pura Mangkunegaran dipenuhi oleh 1.200 anak-anak dari berbagai usia dari 5 kecamatan di Solo dengan bantuan 5 ton ikan beku dan paket protein ikan. Di era modern ini, pangan bergizi berperan penting dalam menunjang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pangan tidak hanya untuk perkembangan fisik, tetapi juga perkembangan psikis dan intelektual. Oleh karena itu, kami sangat mendukung kegiatan kampanye ini dan berharap dapat memberikan kontribusi yang positif. Pada hari ini, Mangkunegaran bersama masyarakat Kota Solo juga menerima bantuan 5 ton ikan beku dan paket protein ikan. Semoga kampanye ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi ikan dan mendorong konsumsi ikan di masyarakat. Selain memberikan edukasi pentingnya asupan protein kepada anak-anak yang hadir, juga dilangsungkan simulasi paket makanan bergizi yang diolah oleh anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Dalam paket makanan seharga 15.000 tersebut berisi nasi, sayur, serta olahan ikan yang mengandung protein, sehingga mencegah stunting sekaligus menyiapkan generasi Indonesia emas.
Pulau Untung Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.264 jiwa. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan bersama 274 siswa dengan cukup antusias dan riang gembira melalui senam sehat makan ikan, bernyanyi bersama dan mendengarkan dongeng, serta diberikan paket produk ikan olahan siap masak. Atas izin dari Bapak Menteri dan tentunya arahan dari Bapak Presiden dalam rangka pelaksanaan kegiatan makan bergizi, kami pada pagi hari ini menyiapkan sekitar 32.600 makan bergizi di seluruh UPT, unit pelaksana teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar 180, dan ini dilakukan di seluruh Indonesia, makan bersama nanti. Berdasarkan dari program Bapak Presiden Prabowo Subianto, KKP siap mendukung melalui ekonomi biru, mendukung program makan bergizi gratis menu ikan untuk Indonesia Maju yang disimulasikan pada anak SD, SMP, dan warga Pulau Untung Jawa. Kegiatan ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan sosial lainnya yang ditujukan bagi masyarakat, seperti bakti kesehatan yang diikuti oleh 500 orang warga Pulau Untung Jawa, serta minum susu ikan bersama. Saya memperkenalkan, ini adalah makanan Gatot, makanan tradisional dari Kabupaten Sragen. Asal dari makanan ini adalah dari singkong. Rasanya sih gurih, memang gurih. Tetapi ini ada satu inovasi baru, yaitu ditambah dengan HPI. Rasanya lebih gurih, lebih mantap. Coba dicicip dulu ya. Mantap, lebih gurih. Selain rasanya gurih, juga lebih tinggi proteinnya dan pasti lebih bergizi. Mantap. Sejak ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 3 tahun 2014 pada tanggal 21 November 2024 adalah peringatan yang ke-11 tahun untuk Hari Ikan Nasional atau Harkanas. Acara ini berlangsung meriah di Ballroom Gedung Mina Bahari, KKP Jakarta. Satu langkah nyata dalam mendukung kampanye Harkanas 2024, KKP bekerja sama dengan MNC Peduli, Essilor, dan Forjukavi atau Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia menggelar pemeriksaan, pemberian kacamata gratis, serta makanan berbasis ikan kepada 1.000 anak. Ada juga digelar menu ikan khas Nusantara dan bazar produk perikanan. Di dalam rangkaian kegiatan Harkanas melibatkan aksi sosial yang berpartisipasi lebih dari 169.965 peserta serentak di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari 9.460 peserta dari 29 provinsi, 145.865 peserta dari 47 unit pelaksana teknis atau UPT, 4.500 peserta dari 5 pelaku usaha, serta 9.150 peserta dari kalangan siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di kawasan Jabodetabek.
melakukan gerakan ini untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat secara signifikan. Tidak hanya itu, KKP juga turut menyukseskan uji coba pertama Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai leading sektornya. SPPG Bitung dalam 12.000 paket MBG yang dibagikan dalam peringatan Hari Nusantara dengan bahan baku menu makan bergizi menu ikan yang disiapkan berbasis kearifan lokal dan tematik sesuai potensi perikanan paling dominan di daerah. Kegiatan ini dilakukan karena KKP All Out dalam mendukung BGN agar program makan bergizi bisa dirasakan manfaatnya oleh anak-anak Indonesia. Terima kasih Bapak Presiden untuk makanan bergizinya. Saya putra-putri Solo siap menjadi generasi emas yang sehat, tangguh, dan cerdas dengan mengkonsumsi protein ikan. Amin. Makasih adik-adik, kita berikan aplaus kepada adik semua. Meskipun Indonesia adalah negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah, tingkat konsumsi protein ikan di dalam negeri masih memprihatinkan. Realitas ini tentu saja menuntut tindakan nyata. Tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari seluruh lapisan masyarakat. Adapun kampanye protein ikan untuk generasi emas yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. Dan sebuah visi yang menargetkan Indonesia menjadi negara dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Kementerian Kelautan dan Perikanan menitipkan cita-cita bersama untuk mewujudkan generasi emas Indonesia kepada anak-anak Indonesia.